pasti luar biasa ya. Nah sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Ibu mau anak-anak mempersiapkan hati, pikiran, dan meninggalkan segala kesibukannya, dan kita masuk dalam ibadah. Nah untuk ibadah kita akan membuka dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bangun kembali dari tempat tidur kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan yang berkati pada kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat, sukacita untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih semangat? Masih dong. Nah sekarang ibu mau anak-anak semua berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Yeah.
boleh persiapkan hati, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ya, salam semuanya, selamat pagi. Baik, kita tadi sudah memuji-muji Tuhan, bahkan kita telah memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersuka cita. Baik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sepanjang kehidupan kami Bapak. Pagi ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah datang di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, berkati kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Baik, pagi ini kebenaran firman Tuhan kita terambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayatnya ke-14 hingga ayatnya ke-30. Bapak ulangi, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Kalau sudah mendapatkannya kita semua, mari kita baca. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak silakan perhatikan Alkitabnya ya. Oke, mari perhatikan Alkitabnya juga. Perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang hamba diberikannya 5 talenta, dan seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai hambaku, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan buangnya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada seorang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi supaya tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ada terdapat ratap dan retakan gigi." Oke, ya, selamat pagi semuanya. Sangat menarik ya dalam pembacaan kitab kita pada pagi hari ini. Bagaimana perumpamaan ini adalah seorang tuan yang mempercayakan ketiga hambanya itu, yaitu hamba pertama, kedua, dan ketiga, di mana mereka diberikan suatu tugas dan tanggung jawab, yaitu menjalankan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali ya. Nah, di mana di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang talenta. Yaitu perumpamaan tentang talenta, di mana seorang majikan memiliki 3 hamba. Nah, ketiga hamba tersebut diberikan tugas dan tanggung jawab oleh majikannya. Nah, hamba yang pertama, hamba yang kedua, dan hamba yang ketiga. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, setelah dibagi talenta tersebut, lalu majikannya pergi. Nah, ketika majikannya pergi, mereka bertiga pun pergi untuk menjalankan talenta tersebut. Nah,
hamba yang pertama setelah menjalankan 5 talenta, dia mendapatkan laba 5 talenta. Nah, begitu juga dengan hamba yang kedua, setelah dijalankan dari 2 talenta memperoleh laba 2 talenta. Nah, hamba yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama di ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, berarti hamba yang ketiga tidak menjalankan talentanya. Yang dia lakukan apa? Menguburkan talentanya, menguburkan uangnya ke dalam tanah. Berarti dia tidak memperoleh laba talenta. Nah, setelah itu datanglah majikannya, lalu mengadakan suatu pertemuan untuk menanyakan laba yang mereka peroleh. Nah, ketika hamba yang pertama menghadap, lalu menceritakan bahwa dia memberikan hasilnya, yaitu dari 5 laba, 5 talenta yang dia miliki beroleh 5, berarti berjumlah 10 talenta. Hamba yang kedua dari 2 talenta memperoleh laba 2 talenta, berarti berjumlah 4. Hamba yang ketiga dari 1 talenta, dia tidak menjalankan, bahkan dia menguburkan, berarti dia tidak memperoleh laba 1 talenta, berarti hanya 1. Berarti dia tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Nah, bagaimana dengan kesimpulan dalam kehidupan kita dari ketiga hamba tersebut? Bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, Tuhan telah menanamkan suatu bakat, suatu talenta. Talenta itu tadi ya, itu bakat. Dari perumpamaan tersebut, dari ketiga hamba tersebut, ya, apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut, dari perumpamaan tersebut? Nah, kita boleh belajar dari kedua hamba ini tadi ya, hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, ya. Mereka melakukan dengan penuh sukacita sehingga mereka beroleh laba. Nah, bagaimana yang kehidupan kita? Mari kita juga jalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar, sehingga kita memperoleh hasil yang baik juga. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan, kita boleh menyenangkan hati siapapun, terlebih hati Tuhan. Jangan kita seperti hamba yang ketiga. Apa yang dia telah diberikan oleh tuannya, dia tidak menjalankannya dengan baik dan benar. Nah, seperti juga kita, jangan kita seperti hamba yang ketiga. Kita telah diberikan potensi, kita diberikan kemampuan, mari kita kembangkan. Jangan kita seperti hamba yang ketiga, tapi mari kita seperti hamba yang pertama dan kedua. Mari kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar, sehingga kita beroleh laba, sehingga kita boleh mendapatkan berkat, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, baik, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami ya Tuhan, bagaimana kami boleh belajar dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Tuhan, tolong kami, berkati kami sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang baik. Kami mau bersandar kepadamu Tuhan, menjadi anak-Mu yang takut akan Engkau dan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita telah selesai. Untuk itu Ibu akan menutup kita dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberkati dari awal ibadah kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan proses pembelajaran. Biarlah Tuhan yang berkati kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti, memahami untuk setiap materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.